Shalom semuanya. Salam sukacita, salam damai sejahtera dari Tuhan Allah kita bagi kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai, kami ada semuanya, mari kita bangkit diri. Kita memasuki awal di bulan Desember. Sungguh berbahagia kita boleh berada akhir daripada tahun ini. Bukankah kita sungguh-sungguh bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita boleh sampai hari ini. Mari kita ada semuanya, kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dia yang layak untuk dipuji, Dia yang layak dimuliakan. Kami bersyukur di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur bagimu. Segala kemuliaan, segala pujian dan hormat kami kembalikan ke dalam tangan. Sebab karena kebaikan-Mu lah ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur dan tiada henti-hentinya di dalam segenap hati kami, hidup kami. Kami mau menaikkan seucapan syukur di hadapan. Di hari ini ya Tuhan, segenap anak-anak-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh menaikkan setiap pujian penyembahan, untuk boleh membawakan Tuhan setiap tumpah harum di hadapan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bertapa di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau Allah yang melawan dan Engkau Allah yang berkarya. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menutup buku setiap ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan rencana-Mu Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan, Tuhan, kami mau ya Abba membukakan Tuhan segenap hati kami untuk Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan Engkau di atas segalanya ya Abba. Bertatalah Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Dan saudara-saudara sekalian yang siap dengan sungguh-sungguh mau memuliakan Dia, sama-sama kita katakan amin.
tidak ada satupun yang menghalang kita di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan Engkau lebih lagi ya Bapa. Setiap nyanyian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Raja di atas segala raja, yang menjadi penebus atas setiap kehidupan kami, yang turun ke bumi Tuhan boleh menjadi manusia, menjadi sobat kami yang ajaib. Sama-sama kita mainkan. Nyanyian bagi-Mu ya Tuhan.
Aba. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi ya Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau, meninggikan. Sebab karena segala kebaikan Tuhan nyata di dalam segenap kehidupan kami. Kami mau berkata di hadapan-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang boleh menghalangi kami Tuhan di dalam memuliakan Engkau. Tidak ada satupun Tuhan yang menghalangi kami Tuhan untuk boleh menyembah Engkau ya Abba. Kami tolak itu, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu dan Bapa. Ada suatu kemenangan yang telah Kau berikan bagi segenap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, di dalam setiap atas kelahiran-Mu ya Tuhan, atas kematian-Mu Tuhan, dan atas setiap kebangkitan-Mu Tuhan, telah membawakan kami setiap anak-anak-Mu menjadi setiap pemenang ya Allah. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu, Raja di atas segala raja, yang benar di atas setiap puji-pujian. Kami mau berkata Tuhan, Engkau Allah yang adalah penanggung kami, Engkau Allah adalah juru selamat kami yang hidup dan saat ini ya Allah. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuji-puji Engkau. Damai sejahtera sukacita Allah Bapa ada di tengah-tengah setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, mari segenap kita yang siap memuji Dia, kita berkenaikan nama kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, setiap saudara yang hadir di tempat ini pasti mempunyai satu tujuan, adalah satu yaitu untuk memuliakan Tuhan kita. Amin. Mari saudara-saudara yang datang di tempat ini, kita yang mau memuliakan Dia, memuji Dia, boleh angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya. Ini setiap pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari dalam segala apapun di dalam hidup kita, kita memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh. Yes, haleluya. Yeah.
percaya ya dan amin atas segala firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita bukakan hati kita, senantiasa kita mengucapkan syukur di hadapan-Nya. Dalam hal apapun dalam hidupmu, dalam suka maupun duka, dalam kita melewati akan sepanjang daripada tahun ini, dan sampai hari ini kita boleh ada karena anugerah-Nya. To the Holy One, give thanks, because He's given
kita boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan di tempat ini. Kita boleh berdiri di hadapan-Nya. Itu semua karena kasih-Nya. Yang mau mati di atas kayu salib, yang mau mengizinkan tubuhnya dicabik-cabik, yang mau mengizinkan darahnya tercurah di atas kayu salib hanya dengan satu tujuan, yaitu memberikan engkau dan saya anugerah keselamatan. Tidak ada karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran, bukan karena kekayaan, bukan karena kemasyhuran kita, tapi semuanya hanya oleh karena anugerah daripada. Mari kita berikan syukur kita kepada-Nya. Mari kita agungkan Dia melalui kehidupan kita. Jangan izinkan persoalan, jangan izinkan permasalahan, tantangan hidup membuat kita mundur dari kasih setia-Nya yang begitu luar biasa yang sudah Ia berikan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan lagi dari hatinya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya percaya hati nurani kami itu datang kepadamu. Oh haleluya. Sehingga kami Tuhan tidak menjadi pribadi-pribadi yang hilang arah oleh karena situasi, keadaan, tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam Roh Kudus, tolong setiap kami, jamah dan urapi setiap kami, sehingga kami benar-benar boleh menikmati kebenaran firman dan mengizinkan hati kami, mengizinkan telinga kami, dan terlebih lagi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Dan kita percaya kita semua ada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang setia, yang boleh terus ada bersama-sama dalam persekutuan yang indah, dalam ibadah yang indah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu teman kami yang mungkin sudah lama tidak hadir karena situasi pandemi. Namun hari ini, pagi ini bergabung bersama kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Juga ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di GBI Mandarin Binjai gereja kami di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang. Kami menyambut dengan sangat bahagia ya, karena Bapak Ibu bukanlah orang lain tetapi saudara kami di dalam Tuhan ya. Selamat beribadah. Gereja kami di tempat ini ada 2 kali ibadah, seperti pagi ini pukul 10
dan ibadah kedua adalah pukul 18.30 atau setengah 7 sore. Ya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali dipersiapkan. Hari ini, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu perjamuan kudus. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa melihat kita selalu family dalam artian berkaitan dengan perjamuan kudus. Karena apa? Ya, di gereja kita juga tetap melakukannya setiap 1 bulan sekali, yaitu perjamuan kudus, persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pagi hari ini ingin memberikan kita pengetahuan yang lebih dalam di dalam arti perjamuan kudus. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya mengikuti perjamuan kudus hanya karena oh iya namanya gereja yang harus ada perjamuan kudus. Oh iya namanya gereja yang harus ikutan kalau misalnya disuruh atau dilayani dalam artian diberikan lambang dari tubuh dan darah. Jadi kalau tidak ambil malu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau Bapak Ibu bertumbuh karena ikut-ikutan, bertumbuh melakukan kebenaran firman Tuhan atau melakukan segala sesuatu karena dipaksa orang, melakukan segala sesuatu karena ketidaktahuan. Ya, Bapak Ibu harus bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, sehingga kita bukan jadi jemaat yang ikut-ikutan, bukan menjadi jemaat yang hobi-hobian, bukan jemaat yang suka-sukaan, tetapi kita jemaat yang imannya bertumbuh dalam firman Tuhan dan kita melakukannya karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus, Bapak Ibu mungkin boleh tolong dibuka 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 11 ayat ke-23 sampai ayat 26. 1 Korintus pasal yang ke-11. Bapak Ibu mungkin bisa juga membuka sambil multimedia membantu. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Nah, firman Tuhan berkata demikian, ayat 23. Sebab, ini kata Paulus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan di ayat 23 dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Jadi Paulus berkata, sebab apa yang kuajarkan kepadamu, sebab apa yang kuberitahukan kepadamu, sebab apa yang sedang kusampaikan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi Paulus sumbernya jelas. Bukan karena suruhan pendeta, bukan karena dianjurkan oleh sinode, bukan karena dipaksa oleh orang-orang tertentu, bukan. Tapi Paulus mengajarkan dan mencatatkannya, menuliskannya di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Dia katakan dengan tegas, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, dan hari ini juga dikatakan kepada kita, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus. Jadi Tuhannya jelas Bapak Ibu, bukan Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan-Tuhan yang jadi-jadian, tapi Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu harus tahu, kebenaran firman Tuhan itu harus punya sumber yang benar. Bukan sumber dari manusia, tapi sumber dari Tuhan sendiri. Ya, maka Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
katakan apa yang akan kita lakukan sebentar lagi, apa yang akan kita nikmati sebentar lagi, itu bukan karena sinode, itu bukan karena nama gereja, itu bukan karena pendeta, tapi itu karena perintah Tuhan. Amin. Jelas? Jelas ya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu sudah punya dasar yang kuat dalam perjamuan kudus, sehingga Bapak Ibu sudah bisa tahu apa yang Bapak Ibu lakukan bukan karena gereja, tapi karena perintah Tuhan yang dijawantakan atau disampaikan oleh gereja melalui mimbar ini, dan itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Di gereja-gereja tertentu ada yang setahun 2 kali, ada yang setiap minggu. Terserah, itu tidak jadi masalah. Bapak Ibu jangan perebutkan, Pak kok yang di sana setahun cuma 2 kali, Pak yang di sana setiap minggu, Pak kok di kita cuma sebulan sekali. Bapak Ibu itu nggak usah diperdebatkan. Amin. Jangan memperdebatkan yang moderat, yang tidak ada artinya. Kalau Bapak Ibu tanya saya, Pak, yang kita lakukan perjamuan kudus itu siapa yang ngajarin? Nah itu harus ditanya. Jadi jangan tanya berapa kalinya. Kadang-kadang ada jemaat Tuhan bingung dia, karena mungkin dia jemaat yang suka bertamu. Pertama dia ke gereja lokal, setelah itu dia bertamu ke gereja tamu A, gereja tamu B, C, D, E, F, G, H, I, J. Berarti 1 minggu dia 10 kali bergereja. Pas hari minggu perkumpulan pertama, minggu pertama, beda semua. Pak yang di situ kok cuma suruh ke depan jemaatnya, Pak yang di sini kok dibagikan, Pak yang ini kok komplit. Semua dipertanyakan yang tidak ada esensi hal-hal yang memiliki nilainya. Harusnya ditanya, Pak, kenapa kita harus menikmati perjamuan kudus? Itu dari mana? Nah itu yang penting. Ya Bapak Ibu harus menjadi jemaat yang dewasa dalam firman, jangan jemaat yang masih bayi. Pertanyaannya semua yang tentang bayi, seperti bayi kalau bertanya, atau seperti anak-anak kalau bertanya, Pak, kenapa bonbon manis? Kan susah jawabnya. Bonbon kok manis? Ya memang bonbon manis. Kalau bonbon pahit nggak disebut bonbon, disebut pare ya. Betul? Nah tanya nilainya. Nah hari ini saya ingin menjelaskan hal itu kepada kita. Kenapa kita harus menikmati perjamuan kudus? Apa maksud perjamuan kudus itu? Mengapa kita melakukan perjamuan kudus di dalam gereja? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Sebab sebagai makna persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melakukan perjamuan kudus adalah memiliki arti bahwa kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau kita sudah berbicara tentang persekutuan, maka secara otomatis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita nikmati, kalau tubuh itu adalah kudus, kalau darah itu adalah kudus, maka waktu kita menikmatinya, waktu kita memakannya, maknanya adalah kita juga mengalami kekudusan yang daripada unsur tersebut. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang menikmati perjamuan kudus dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mereka beranggapan ini jimat. Kalau makan banyak, maka saya lebih banyak dapat kudusnya. Bapak Ibu, bukan masalah besar kecilnya, bukan masalah jumlahnya, bukan masalah engkau dan saya mengerti enggak tubuh itu apa, darah itu apa. Makanya ada banyak orang bertanya, Pak, kalau saya menikmati roti dan anggur ini, Pak, saya bagaimana? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 27 berkata begini, saya bacakan ayat 27. 1 Korintus 11:27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus yang kita nikmati setiap awal bulan di gereja kita, itu bukan karena perintah dari pendeta. Sekali lagi, itu bukan asal-asalan, tetapi itu adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah. Kalau kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang kudus, maka kita harus mempersiapkan hidup kita dengan kehidupan yang kudus dan layak. Makanya Bapak Ibu lihat bahwa Tuhan selalu mewakili kita waktu memimpin perjamuan kudus untuk minta ampun kepada Tuhan, supaya kita semua dilayakkan, supaya kita semua mendapatkan persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah. Bapak Ibu jangan asal-asalan engkau berpikir mengambil membersihkan. Kalau Pak Pendeta suruh angkat ya angkat aja, kalau Pak Pendeta bilang makan ya makan aja. Bapak Ibu tidak seperti itu. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang yang begitu atau bersekutu dengan tubuh dan darah, mengekspresikan persekutuan itu dengan begitu intim. Ada orang yang sampai mencucurkan air mata. Sekali lagi maaf Bapak Ibu, bukan berarti yang mencucurkan air mata itu lebih bernilai, bukan maksudnya itu. Tetapi ada satu chemistry atau ada satu hubungan yang begitu besar dibangun oleh pribadi itu, sehingga ia sedang menikmati tubuh, ia mengangkat tubuh, dia merasakan bagaimana kasih Kristus atasnya, sehingga waktu ia ingin bersekutu dengan tubuh itu, ia merasakan kasih anugerah Kristus yang besar. Waktu ia menikmati, dia sedang berkomitmen untuk juga mengalami kekudusan di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Makanya sangat disayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baru menikmati perjamuan kudus, baru pulang dari gereja, kita sudah melakukan dosa kembali. Bahkan ada yang dosanya tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi perjamuan kudus sudah berkali-kali dinikmati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka firman Tuhan berkata, ayat firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 26, Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus itu bukan persekutuan yang asal-asalan, bukan persekutuan yang tanpa makna, bukan persekutuan yang tanpa nilai, tetapi di dalamnya memiliki nilai, karena Kristus sedang menyatakan waktu engkau menikmati tubuh dan darah atau roti dan anggur ini, engkau sedang bersekutu, engkau sedang memberikan hidupmu untuk dipimpin oleh Tuhan secara utuh. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus itu bukan berarti kita hanya menggenapi apa yang ada di gereja, bukan hanya melengkapi apa yang dianjurkan oleh badan pengurus daerah dan sinode-sinode yang ada, tetapi engkau sedang menggenapi apa yang dikehendaki Kristus Yesus sebelum ia mati disalibkan sebagai lambang bahwa roti dan anggur adalah tubuh dan darahnya bagi engkau dan saya. Hari ini saya berharap Bapak Ibu dan saya waktu menikmati perjamuan kudus, engkau benar-benar memaknainya dengan nilai yang benar, sehingga waktu engkau mulai menikmati perjamuan persekutuan dengan tubuh dan darah, engkau bukan lagi punya nilai, ya karena ini karena minggu pertama, ya wajiblah, bukan. Tapi engkau benar-benar menghayati betapa kasih dan anugerah Kristus begitu besar bagi engkau dan saya. Yang kedua, mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Kita melakukan perjamuan kudus adalah sebagai makna peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Kalau yang tadi adalah persekutuan, maka yang kedua adalah memperingati kematiannya.
Tuhan, di mana di dunia ini ada seorang pribadi demi menyelamatkan orang lain, demi membawa orang lain kepada keselamatan, demi membawa orang kepada hidup kekal. Ia mau mengorbankan hidupnya untuk orang lain selain daripada pribadinya, Yesus Kristus, orang Nazaret yang disalibkan di atas kayu salib. Kita memperingati kematiannya, bahwa ia dengan rela mengorbankan hidupnya bagi engkau dan saya, bahkan bagi seluruh dunia ini, hanya dengan satu tujuan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang mengaku dia dengan mulutnya, ia akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa makna perjamuan kudus dalam hidupmu selama ini mengikut Tuhan? Apakah engkau hanya berpikir, sekali lagi mohon maaf saya ulang-ulang ini, apakah engkau hanya berpikir ini karena minggu pertama kita harus perjamuan kudus? Maknanya saya tidak tahu Pak, pokoknya gereja ada yang saya lakukan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjadi umat Tuhan yang mengerti setiap unsur, setiap perlambangan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Waktu kita ada di dalam perjamuan kudus, kita sedang mengingat betapa pribadi yang luar biasa itu. Ia mau mati di atas kayu salib, terpaku selama 3 jam, menahankan sakit, menahankan derita, menahankan semuanya di atas tumpuan tangan dan kakinya yang terpaku. Kalau kau sudah menerima keselamatan, itu kan korban. Karena pengorbanan, masihkah engkau dan saya layak untuk menyalibkannya kedua kali dengan tidak hidup benar? Ada begitu banyak orang percaya dengan begitu mudah menyalibkan Tuhan kedua kali waktu menghadapi persoalan dan tantangan. Ada begitu banyak orang menjual Tuhan dengan begitu mudah karena tawaran jabatan, tawaran masa depan, dan segalanya. Ada begitu banyak orang dengan begitu mudah menyalibkan Tuhan kedua kali dengan segala situasi dan alasan yang dibuat-buat hanya karena untuk menyenangkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus itu membuat kita mengingat bahwa ada satu pribadi yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia mau terpaku 3 jam dengan tumpuan dari tangan dan kakinya yang terpaku, dengan maksud dan tujuan, yaitu mencurahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya, dan mengorbankan tubuhnya tercabik-cabik, hanya ingin memberikan keselamatan kepada engkau dan saya. Tapi berapa banyak di antara kita tidak menghargai makna perjamuan kudus ini, sehingga kita hidup asal-asalan, sehingga kita hidup suka-suka kita, bukan lagi suka-sukanya Tuhan. Ada satu lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi kita ganti liriknya, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, mau-mauku Tuhan, yang penting aku kasih. Kita gak pernah memaknai seharusnya hidup kita bukan kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Waktu engkau dan saya menikmati perjamuan kudus, waktu engkau mendeklarasikan, waktu engkau dan saya mengangkat roti dan anggur itu di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan, engkau sudah memproklamirkan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku mau bersekutu dengan tubuh dan darahmu, aku mau menjadi seutuhnya milikmu, dan hidupku bukan aku lagi, tapi milikmu seutuhnya. Apapun yang kau perintahkan Tuhan, aku siap untuk melakukannya. Walaupun ada tantangan, ada pengorbanan, ada harga yang harus kubayar, tapi aku tetap percaya. Karena kasih-Mu besar, maka untuk membalas kasih-Mu yang besar, aku menjadi umat-Mu, domba-Mu yang taat dan setia. Kita
kita tidak lagi dengan mudah menjual Tuhan karena pergumulan hidup. Kita tidak lagi dengan mudah menjual Tuhan karena pasangan hidup. Kita tidak lagi dengan mudah menjual Tuhan karena jabatan. Kita tidak lagi menjual Tuhan dengan segala tawaran-tawaran dunia. Tapi kita berani berkata, hidupku adalah untuk Tuhan. Seperti Paulus berkata, hidup untuk Tuhan, mati keuntungan di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Karena sebagai tanggung jawab dalam pemberitaan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Jadi yang pertama adalah kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua kita memperingati kematiannya. Maka yang ketiga adalah amanat agung seperti yang Ia inginkan, yang Yesus mau kita lakukan sebagai umat atau sebagai orang yang dipercayakan mendapatkan anugerah keselamatan, yaitu pemberitaan Injil. Bapak yang dikasihi Tuhan, sudah berapa kali engkau menikmati perjamuan kudus ini? Sudah berapa banyak engkau sudah menikmati tubuh dan darah Yesus di setiap awal bulan di gereja di mana engkau ada? Persoalannya bukan berapa banyak kali engkau menikmati, persoalannya berapa banyak engkau menyatakan waktu Yesus mati, maka ada orang diselamatkan. Waktu orang percaya kepada kematian dan kebangkitannya, maka ada orang diselamatkan. Maka Alkitab berkata dalam 1 Korintus 11:26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus ini bukan seremonial. Perjamuan kudus ini bukan rutinitas. Perjamuan kudus ini bukan gagah-gagahan, tetapi perjamuan kudus ini mendatangkan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu, saya berdoa kepada Tuhan dan diberikan kepada kita semua, supaya kita semua waktu menikmati perjamuan kudus kita langsung berkata, Tuhan, hari ini aku menikmati tubuh dan darah. Bulan depan Tuhan, ada satu jiwa yang kubawa bagimu untuk juga menikmati tubuh dan darah. Bukan kita dengan bangga, wah udah minggu bersama, oh enak perjamuan kudus, asik. Bukan Bapak Ibu. Kalau memang cuma masalah roti dan anggur, Bapak Ibu bisa beli di mana aja, nikmatin aja di hari di rumah. Bukan itu. Maknanya lebih dari itu. Artinya lebih dari itu. Nilainya lebih dari itu. Karena di dalam perjamuan kudus, di dalam menikmati tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur, kita sedang menyatakan bahwa di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan, akan menerima keselamatan kekal. Amin. Mulai dari itu Bapak Ibu, perjamuan kudus ini jangan dianggap seremonial gereja, jangan dianggap rutinitas gereja. Setiap bulan minggu pertama, engkau dan saya punya utang kepada Tuhan. Satu jiwa bagi Tuhan, satu jiwa bagi Tuhan, satu jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu mungkin bertanya, Pak, jiwa yang mana? Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari keluarga kita. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak-anak, mungkin itu saudara, mungkin itu adalah sepupu kita, kerabat kita. Jiwa-jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagimu dan bagiku, dengan engkau tidak mengerti makna perjamuan kudus itu sendiri. Kesimpulannya harus beda dari saya masuk dekat. Kesimpulannya, perjamuan kudus bukanlah suatu rutinitas gereja, namun merupakan salah satu perintah dari Tuhan
bagi kita semua, sehingga kita benar-benar memaknainya sebagai satu persekutuan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini sebentar lagi kita akan dipimpin dalam perjamuan kudus oleh Bapak Kepala Sidang. Saya rindu kita mempersiapkan hati kita. Saya rindu kita masing-masing sadar kita menikmati perjamuan kudus bukan karena rutinitas gereja, tapi kau dan saya mengerti bahwa di dalam perjamuan kudus itu ada persekutuan dengan tubuh dan darah, mengingat kematian dan melakukan amanat agung bagi kemuliaan Allah. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Karena saling mengikuti hidup, karena saling Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan telah memimpin kita semua sampai kepada penghujung tahun Desember di tahun 2020. Hari ini kita melakukan perjamuan yang terakhir di tahun ini dalam keadaan baik-baik, sukacita, sehat, dijaga dan dilindungi Tuhan. Amin. Malam hari ini siang hari ini kita memperingati perjamuan kudus, memperingati karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, meneguhkan kembali persekutuan kita dengan Tuhan satu dengan yang lain, memberitakan kematian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, siang hari ini bersama-sama dengan para pelayan-Mu datang kepadamu, agar kami dikuduskan dan dilayakkan untuk melayani perjamuan kudus siang hari ini. Kami juga berdoa agar jemaat dilayakkan menerima perjamuan kudus dan memiliki sikap hati yang mengakui dan menghormati karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih atas kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami. Darah-Mu yang kudus menyucikan setiap dosa kami. Kami percaya Engkau bangkit dari kematian dan Engkau hidup hari ini. Terima kasih atas hidup kekal yang Engkau berikan, kelimpahan kasih karunia yang Engkau berikan, anugerah kebenaran yang Engkau berikan, hidup berkuasa dan damai sejahtera, sukacita yang Engkau berikan dalam hati kami, dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkati roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus, agar menjadi anugerah untuk memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih, ini doa kami. Di siang hari ini kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk ambil bagian perjamuan kudus ini. Kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita naikkan ucapan syukur, berterima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat perjamuan kudus siang hari ini. Oleh kuasa darahmu telah tebus dosa. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih pengurapanmu, berkat-Mu, kesembuhan-Mu, kekuatan baru, harapan baru. Kami percaya kami sudah menerimanya melalui tubuh dan darah-Mu. Kami akan pulang dengan sorak-sorai, sebab Engkau yang memberkati dengan berlimpah-limpah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu siang hari ini. Tubuh bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, berkati keluarga demi keluarga agar seluruh anggota keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Berkati juga usaha dan pekerjaan jemaat agar diberi berhasil dan beruntung. Berkati rumah tangga dengan rumah tangga harmonis. Berkati juga anak-anak
anak-anak kami pemuda JC yang masih studi online saat ini selalu patuh dan taat kepada orang tua agar menjadi garam dan terang di zaman now ini. Terima kasih ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Baik, saatnya kita akan mendengarkan keuangan pekan sambil kita menjalankan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ibadah Natal akan diadakan 2 kali, yaitu pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 10 pagi dan pukul 18.30 sore. Ibadah doa syafaat sementara waktu disediakan ke rumah masing-masing. Jemaat tetap berdoa dengan Jumat pukul 19.30. Ibadah sekolah Minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 menit secara online di YouTube Gili Hari Meninggal. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persembahan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui bank BCA atas nama rekening Reza Gili Hari Meninggal. Kembali sidang sosial diaken dan ibu pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun panjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info beredar panjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit informasi bagi kita. Pertama-tama berkaitan dengan Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai info dan informasi bagi kita bahwa Natal kita akan diadakan 2 kali, yaitu tanggal 20 Desember pas hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 sore. Dan untuk kegiatan Natal kita dibatasi jumlah kehadirannya, supaya Bapak Ibu maklumi, karena itu adalah perintah atau protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah yang Tuhan izinkan untuk memimpin kita semuanya. Dan gereja kita sudah menetapkan yaitu jumlah batas yang kita bisa nampung di gereja kita adalah 100 orang setiap ibadah Natal. Jadi ibadah Natal pagi 100, ibadah sore juga 100 dengan 8 keluarga. 8 keluarga itu maksudnya suami istri dan anak. 8 keluarga yang bawa anak-anak usia di bawah 12 tahun wajib duduk di atas. Ya, Bapak Ibu yang punya anak dan mendaftarkan diri itu wajib kami arahkan duduk di balkon, ya, supaya ketertiban dan semua protokol kesehatan boleh dilakukan. Nah, informasinya adalah untuk ibadah Natal pagi pukul 10 tanggal 20 Desember masih sisa 50 kursi. Ya, sisa hanya 50 kursi. Jadi Bapak Ibu yang bisa hadir pada tanggal 20 Desember, khususnya jemaat kami, boleh segera mendaftarkan diri kepada Ibu Amen. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri sekaligus nomor handphone yang bisa kami hubungi supaya kami bisa mengkonfirmasi di hari-hari mendekatnya, supaya Bapak Ibu tetap dipastikan mendapatkan informasi itu. Yang kedua adalah ibadah sore Bapak Ibu sudah penuh. Ibadah sore pukul 18.30 tanggal 20 Desember sudah penuh.
Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk ibadah Natal sore, kami mengarahkan Bapak Ibu tetap mendaftar di pagi. Jadi mohon maaf, yang sore karena sudah penuh, kami tidak membuka pendaftaran lagi. Jadi hanya yang pagi ya yang masih diterima untuk ibadah Natal. Nah Bapak Ibu, nantinya pagi ini Ibu Ame akan membagikan kepada Bapak Ibu kupon. Yang sudah mendaftar akan diberikan kupon atau karcis. Itu ada 2 sisi ya, dan diberikan nomornya. Bapak Ibu tolong simpan dengan baik sampai kepada hari H supaya itu boleh dibawa. Nanti Bapak Ibu akan waktu masuk akan disobek sebelah atau satu bagian kepada gereja, satu bagian tetap Bapak Ibu pegang sebagai satu tanda bahwa Bapak Ibu adalah orang yang terdaftar. Jadi kalaupun ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pemeriksaan dari pemerintah, kita tetap bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita melakukan protokol kesehatan, yaitu membatasi jumlah, jaga jarak, sosial, pakai masker dan segalanya. Ya, jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk supaya kita tetap tertib dalam ibadah Natal. Itu saja informasi. Dan bagi Bapak Ibu pelayan gereja, selesai ibadah ini jangan pulang dulu karena akan latihan pujian. Ya, selesai ibadah akan latihan pujian. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Puji-pujian bagimu Bapa yang kudus, Allah yang bertata di kerajaan sorga. Engkau bersemayam di tempat yang kudus Bapa. Kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Kami tidak bisa masuk ke tempat-Mu yang kudus kalau Tuhan tidak kuduskan kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau sungguh setia bagi kehidupan kami. Engkau selalu mencari kami Bapa walaupun kami jauh daripada Engkau. Kami bersyukur karena firman Allah. Kami sudah dipuaskan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Sueditan. Biarlah kami mengerti akan perjamuan kudus itu Bapa. Perjamuan kudus itu tidak sembarangan. Perjamuan kudus itu adalah begitu indah Bapa. Tuhan sudah memimpin kami di dalam perjamuan kudus. Biarlah Engkau hadir Bapa di hati kami melalui Roh Kudus. Engkau hadir di dalam setiap kegiatan kami Bapa melalui Roh Kudus itu Bapa. Sebab Roh Kudus itu penghibur bagi kehidupan kami. Roh Kudus itu kekuatan bagi kehidupan kami. Roh Kudus itu mengatur segala tingkah laku kami Bapa. Berkatin hamba-Mu yang Bapa yang sudah menyampaikan firman Allah, Bapa berkati keluarganya. Pakai kehidupan hamba-Mu ini Bapa di dalam pelayanan istimewa di gereja PPI Mandalay Binjai Bapa. Bapa, kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hengki Chandra Bapa, serta keluarganya Engkau memberkati Bapa, anak cucunya Engkau memberkati Bapa Roh Kudus. Di masa usia tuanya Bapa Engkau pakai kehidupan hamba-Mu ini lebih hebat lagi Bapa, di dalam untuk pengembangan kemajuan daripada gereja GBI Mandalay ini Bapa Roh Kudus. Biarlah Tuhan membungkus, biarlah Tuhan mengancai hamba-Mu ini Bapa. Beliau semakin dekat kepadamu Bapa Roh Kudus. Bapa, kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada saat ini di dalam ambil bagian dalam musik sound system Bapa Engkau sudah memberkati multimedia, demikian juga pelayan-pelayan yang lain Bapa, diakon dan diakonis Engkau memberkati Bapa. Biarlah keluarga kami penuh dengan sukacita. Engkau angkat kami Bapa menjadi suku Lewi,
yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu Bapa. Sebagaimana bangsa Israel Kau memilih suku Lewi Bapa untuk ambil bagian di dalam pelayanan Bapa Roh Kudus. Berkati Bapa sidang jemaat-Mu yang sudah ibadah pada pagi hari ini, baik dari gereja ini Bapa, baik maupun melalui live streaming Bapa. Kamu berkati kehidupan mereka. Yang mengalami penyakit Bapa boleh disembuhkan pada saat ini. Yang mengalami kesusahan Kau buka jalan Bapa. Kau memberikan solusi yang terbaik Bapa. Yang mengalami bencana Bapa, Engkau angkat Bapa. Dan Engkau Bapa memberikan roh penghiburan bagi mereka Bapa Roh Kudus. Berkati Bapa sidang jemaat-Mu, kehidupan orang tua, muda-mudi, GC Bapa Kau memberkati. Berkati segala usaha kami Bapa Roh Kudus. Dimanapun kami melangkah Bapa, biarlah Roh Kudus menopang tangan kami Bapa. Kami boleh menerima keberuntungan daripada Allah. Kami boleh menjadi kepala bukan menjadi ekor Bapa Roh Kudus. Berkati Bapa juga tempat tinggal kami Bapa masing-masing. Berkati setabat Bapa, tandang, binjai sekitarnya, berharap biarlah Tuhan memberkati tempat tinggal kami Bapa Roh Kudus. Semoga Bapa melalui kami Bapa, tempat lingkungan kami diberkati Bapa Roh Kudus. Sebab curahan berkat itu mengalir melalui kami Bapa. Berkati juga negara kami Indonesia Bapa, yang pada tanggal 9 akan melaksanakan pilkada Bapa Roh Kudus. Biarlah kami memberi suara kami Bapa sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang akan Tuhan angkat, kami percaya Tuhan akan memimpin mereka Bapa. Takut akan Engkau Bapa Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati negara kami penuh dengan kasih daripada Kristus. Bapa, kami sudah memberikan persembahan kepadamu dan mengembalikan milik-Mu Bapa Roh Kudus. Terimalah itu semua Bapa, untuk pengembangan daripada gereja-Mu Bapa, untuk pengembangan daripada kerajaan sorga itu Bapa Roh Kudus. Berkatilah kehidupan kami. Berkati Bapa untuk hari esok, sehingga kami boleh mengembalikan lebih banyak lagi Bapa daripada hari ini. Sebelum kami pulang dari tempat kami ini, kami rindu Tuhan menerima berkat melalui hamba-Mu Roh Kudus. Mari kita arahkan hati, tangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis